Eh, saya pernah sedikit belajar Iya. tentang surat Maryam yang menceritakan tentang Isa Al-Masih. Tapi sebelumnya itu Bang Suma, saya mau bertanya dulu, apakah dalam konsep teologi Muslim itu dia menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus? Enggak. Al-Islam itu tidak mengenal kitabnya Kristen. Nanti kami belajar Kristen setelah gencar pemurtadan terjadi secara terang-terangan. Baru kami belajar apa sih Kristen ini kok usil kali mau memurtadkan orang. Oh ternyata. Artinya secara umum teologi Muslim tidak menyamakan sosok seorang Isa Al-Masih yang ada dalam kitab Maryam dan Iya. Yesus Kristus yang ada di Justru Injil. Kristen yang menyamakan, bukan kami. Oh enggak, kalau saya sendiri Bang Suma secara pribadi Nasrani saya enggak menyamakan karena Faktanya terjemahan pertama masuk ke Indonesia itu bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Bahkan gereja bertaburan namanya gereja Isa Al-Masih. Dan tidak ada masjid bernama Masjid Yesus. ada kalau di Makassar di Jalan Andalas ada gereja Yesus Kristus. Bang Suma pasti tahu kan orang Ya, Makassar. Masjid Yesus ada nggak? Oke Bang Suma, intermezzo. Oke. Itu mungkin pemahaman yang Bang Suma tahu dari beberapa teman-teman Nasrani sebagian. Tetapi kalau saya secara pribadi, karena saya yang bertanya, berarti saya mewakili saya sendiri Bang Suma ya. Saya tidak mewakili teman-teman pemahaman teman-teman yang lain. Kalau saya sendiri memang melihatnya itu tidak sama karena yang saya baca dari beberapa sejarah ya, ketika saya belajar Injil, Yesus sendiri itu anak Maria dari keturunan Yehuda, suku Yehuda, 12 suku Israel, dan melalui ibu yang bernama Maria. Sedangkan kalau dalam kitab Al-Quran yang saya sempat baca, diluruskan kalau salah, dia adalah anak dari Maryam, saudara Harun, sedangkan Harun sendiri kan berasal dari suku Lewi. Dari latar belakang garis silsilah keturunan saja sudah beda kalau saya. Tapi kalau Bang Suma punya pendapat yang berbeda ya mungkin bisa memberikan informasi. Itu yang saya lihat yang pertama. Jadi memang kalender-kalender kita juga di Indonesia pada umumnya dulunya mengatakan kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, kan begitu kan Bang Suma. Tapi sekarang sudah berbeda lagi, langsung menyebutkan kematian Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar itu, tetapi mungkin sudah banyak yang jauh lebih sadar bahwa dua sosok ini yang kemarin-kemarinnya itu biasa disamakan, itu ternyata jauh berbeda. Oke Bang Suma, tentang Yesus kawin, ini menarik Bang Suma karena saya tidak tahu apakah ini ada dalam teologi Islam sehingga diangkat tema ini Yesus kawin. Karena dalam kitab Injil sendiri yang saya pelajari memang Yesus itu kan muncul di masa umur 0 sampai 12 tahun. Lalu 12 tahun sampai 30 tahun itu tidak diceritakan di kitab Injil. Nanti diceritakan setelah 30 tahun ke atas. Nah, pertanyaan saya yang juga pernah saya pertanyakan di dalam keyakinan saya, kemana usia Yesus 12 sampai 30 tahun? Apakah dia mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya? Tetapi itu juga saya belum dapat jawabannya Bang Suma. Memang sih ada kitab Barabas yang pernah beberapa para teolog mengkaji itu tentang kehidupan Yesus yang juga ada mengatakan bahwa dia kawin, berkeluarga dan sebagainya. Tapi saya tidak bisa sampaikan itu karena memang saya belum pernah pelajari. Nah, pertanyaannya Bang Suma, apa yang menjadi dasar teman-teman Muslim mengangkat tema ini di Qobal ini, Yesus kawin? Pasti punya dasar, punya landasan. Karena kalau saya lihat dalam kitab Maryam juga yang menceritakan tentang Isa Al-Masih itu enggak ada sama sekali menyentuh tentang itu. Oke Bang Suma, silakan. Baik, ada suara kresek nggak? Suara mendesis gitu, ada nggak? Ada Bang Suma. Iya ya, kencang kali ya. Oke, baik. Jadi gini, Yesus kawin itu bukan masalah besar. Kalau saya sebagai orang Kristen,
Yesus kawin itu bukan masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen mengatakan Yesus itu 100% manusia. 100% manusia, wajar dia kawin. Oh, dia laki-laki normal kok, kecuali dia sakit. Oke, saya kembali kepada, supaya tidak terlalu panjang, saya konsisten pada pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar teman-teman Muslim mengangkat tema ini? Adakah landasan datanya sehingga mengangkat bahwa Yesus itu kawin gitu? Kalau di dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya nabi-nabi itu tadinya juga nikah, rasul-rasul juga itu memiliki istri dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Bible, Yesus ini kan orang suci. Tidaklah mungkin kemudian seorang yang suci mau melakukan persinahan. Sedangkan di dalam kitab saudara jelas sekali dituliskan bagaimana Yesus di Markus 14 misalnya diceritakan datanglah seorang membawa buli-buli, lalu kemudian setelah dipecahkan leher buli-buli itu dia mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus, dan yang melakukan itu adalah seorang wanita, di mana proses yang dilakukan oleh seorang wanita ini terhadap seorang laki-laki itu cerminan bahwa pada bangsawan Yahudi pada masa itu adalah peristiwa pernikahan. Itu peristiwa pernikahan. Tunggu dulu Bang Suma, Markus berapa? Markus 14 nomor 3, Lukas 7. Markus 14 ayat 3, kalau tidak salah itu memang bagian proses ketika yang saya tahu dalam tradisi orang Yahudi meminyaki kepala seorang pria itu adalah bagian tanda penghargaan, dan minyak yang diberikan itu bukan minyak sembarang Bang Suma, itu minyak pilihan bagi orang-orang khusus yang dianggap sebagai orang yang dihormati dalam konteks kehidupan Yahudi. Tidak ada sangkut pautnya tentang pernikahan. Tapi saya lihat dulu teksnya, Markus berapa Bang Suma? Yang tadi itu yang saya katakan Markus 14 nomor 3, Lukas 7 37 38. Markus 14 ayat 3. Yesus diurapi ketika berada di Betania. Memang kenapa kalau Yesus menikah, Mbak? Apakah ada hukum yang dilanggar? Jikalau memang itu ada data sejarah mengatakan bahwa Yesus itu menikah dalam konsep Yesus manusia seutuhnya dan saudara-saudara Kristen, ya itu tidak masalah. Hanya yang saya mempertanyakan mengapa konsep ini diangkat oleh Pak Nandar yang tadi yang dikatakan Bang Andi, Pak Nandar yang mengangkat ini, apakah memang ada landasan kuat dari saudara-saudara Muslim atau teologi Muslim sehingga dengan cepat mengatakan bahwa Yesus itu memang kawin? Itu yang saya mau tahu. Banyak Jadi hal. jangan balik arah ke Kristen dulu Bang Suma, maksud saya begitu. Banyak hal. Yang pertama hilangnya kisah matangnya seorang laki-laki Yesus, usia 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tahun usianya Yesus itu hilang di Bible. Kenapa hilang? Kenapa itu nggak ada? Kenapa diumpetin masa-masa itu? Ada apa? Itu satu. Yang kedua terkait dengan Bible. Bible itu kan banyak. Ada Bible Filipus, Injil Filipus. Sedangkan yang dipanggil oleh Yesus untuk melakukan misi dakwah bersamanya itu adalah Filipus. Kenapa kemudian Injil Filipus yang dilenyapkan? Kenapa Injil Filipus ini dikatakan Injil apokripa? Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak dipakai. Siapa yang menjadi otoritas untuk membedakan bahwa ini Injil yang asli, ini Injil yang palsu? Ketika Injil Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus dengan istrinya, kenapa nggak dipakai data itu? Bukankah Filipus ini murid Yesus?
Bukankah Filipus ini yang dipanggil kemudian oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Bukan Paulus. Gak pernah Paulus itu dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil, gak pernah. Oke, secara Silakan. pribadi apakah Bang Suma pernah membaca secara langsung Injil Filipus dari Injil Barnabas itu sendiri? Kalau saya, dulu ada teman saya dari Arab, namanya Ustadz Ahmad, tapi beliau sudah pulang ke Jawa. Saya pernah membaca Filipus itu. Injil Filipus itu pernah saya baca. Bahwa memang Yesus itu menikah di situ. Nah, setelah saya belajar tentang Bible hari ini, di data Yohanes 1:43, Filipus itu dipanggil oleh Yesus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Ini masa penginjilan. Dia pergi kemana? Ke Galilea. Sedangkan kalau kita membaca di dalam Markus 14, di sana jelas sekali bahwasanya Yesus bersama dengan murid-muridnya di Markus 1, dia pergi ke sana untuk mengajarkan Injil pada saat kemudian Yohanes ini ditangkap. Paulusnya kemudian, Paulus pula. Yesus ini kemudian membawa Filipus bersamanya mengajarkan Injil kerajaan Allah. Coba Anda baca di dalam di dalam Markus 1 nomor 14. Sudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Siapa yang ditemani oleh oleh Yesus memberitakan Injil kemudian di Galilea? Ya, Filipus. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Jadi nyata betul kalau Filipus ini lebih berkompetensi ya untuk mengajarkan tentang Injil daripada yang lain. Karena Filipus ini yang dipanggil, bukan yang lain yang dipanggil. Di Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Coba kita runut ya. Di dalam Yohanes 1:43. Yesus memanggil Filipus. Di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah di Galilea bersama dengan Filipus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, jelas di sana Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Berarti Filipus ini punya hak veto untuk mengajarkan tentang Injil Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang ajaran Yesus, karena Yesus memanggil Filipus sebagai soko guru untuk bersama-sama melakukan penginjilan. Berarti yang tahu tentang Yesus, tentang pribadi Yesus, ya Filipus. Nah, apakah ada Injil Filipus? Ada. Kenapa Kristen tidak pakai? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kenapa orang Kristen tidak memakai Injil Filipus? Injil Filipus itu Injil apokrif, Pak, Bang Suma. Ya iya, apokrif itu kan artinya disembunyikan. Kenapa disembunyikan Injil Filipus ini? Itu belum tentu kebenarannya. Jadi bagaimana Anda mengatakan itu belum tentu? Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini benar ini salah? Hadis kan ada hadis yang juga masih dipertanyakan apakah seperti dalam diterimanya suatu hadis itu kan ada urutan-urutannya begitu Bang Sumaya. Ada kualitas-kualitasnya seperti itu. Mungkin ada yang terlalu dekat dengan Nabi pada saat itu diangkat. Kalau hadits itu ada sanad. Sanad itu apa? Mata rantai. Mata rantai apa? Pemberitaan. Lah ini nggak butuh mata rantai. Kenapa? Filipus Yesus sama-sama. Bagaimana butuh mata rantai? Setelah Yesus ya langsung ke telinganya ya Filipus. Nggak ada mata rantai. Tidak ada penghubung antara Yesus dengan Filipus. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang memanggil Filipus ini. Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang bernama Filipus dan Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Valid kan? Sahih kan itu? Cuma berarti yang ditanya si Meriati ini kau jawab. Jangan lari muter-muter ke sana.
Loh, Anda nggak ngerti hadits? Saya sudah menjelaskan. Hadits itu Yang adalah ditanya pemberitaan. mana histori, mana bukti sejarah Yesus kawin. Lah, Oke. Saya sudah Macam. bisa menyimak Bang Suma bahwa Bang Suma mau mengatakan bahwa Filipus merupakan saksi mata gitu. bukan hanya sekedar saksi mata, dia pelaku. Dia pelaku bersama dengan Yesus. Dikatakan begini, Filipus ikutlah denganku. Saya katakan kepada saudara, itu tertulis dalam Yohanes 1:43. Lalu kemudian di Markus 1:14, dia kemana? Dia mengajak Filipus ini kemana? Dia mengajak ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil. Di mana tertulis? Markus 1:14. Nah, bagaimana dengan Filipus setelah itu? Berhentikah dia? Enggak. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 8:35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Sementara yang sampai di hari ini adalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes lah. Mana Injil Yesus? Yang memberitakan Injil Yesus siapa? Filipus. Oh, ternyata dijadikan itu sebagai Injil apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang didiamkan, nggak dipakai. Siapa yang memiliki kemudian otoritas untuk ini dipakai, ini tidak? Bapak-bapak gereja, bukan Yesus. Kesalahannya itu di situ. Kenapa bapak-bapak gereja punya otoritas untuk membedakan ini yang apokripa, ini di kanon, ini yang tidak? Apa haknya gereja untuk mengatakan itu? Bukankah Yesus ini utusan Tuhan untuk penginjilan kepada Bani Israel? Lalu hubungannya dengan pendeta apa? Hubungannya dengan pendeta, karena itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka Romawi kuno, maka pengajaran tentang Yesus menikah itu jangan dipakai, tidak dipakai. Ini Oke, Bang Suma, lanjut pertanyaannya ya. Ya. Seperti yang Bang Suma tadi katakan bahwa seperti pertanyaan saya tadi saya sampaikan bahwa apakah Bang Suma secara pribadi membedakan antara Isa Al-Masih dan Yesus itu sendiri? Bang Suma mengatakan bahwa beda karena kami baru mau belajar tentang Injil atau belajar tentang kekristenan itu setelah terjadi banyak pemurtadan ya. Itu kan pernyataan Bang Suma tadi ya di awal. Nah, sedangkan yang saya lihat dalam surat Maryam sendiri Bang Suma, bisa diluruskan kalau salah. Surat Maryam ayat 30, di sana dikatakan, saya baca saja langsung tafsirannya karena saya tidak tahu Arabnya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, dalam pemahaman Bang Suma sendiri, Injil itu apa Bang Suma? Injil itu ketetapan yang Tuhan berikan, hikmat. Penjelasan penjelasan Nabi Isa alaihi salam tentang isi kitab Taurat, itulah Injil. Jadi kalau di penjelasan Nabi Isa, uraian Nabi Isa tentang Taurat, tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, itulah Injil. Oke, jadi intinya bahwa di surat Maryam itu dalam pemahaman saudara-saudara Muslim, Injil itu adalah penegasan kembali, diuraikan kembali tentang apa yang tertulis dalam Taurat yang sudah dibawa oleh Musa dan ditegaskan oleh Nabi Isa Al-Masih, begitu? Iya, benar. Oke, terus lanjut pada ayat yang ke-33 surat Maryam, dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini tafsirannya dari surat Maryam ayat 33. Sedangkan dalam teologi, saudara-saudara Muslim, dia melihat bahwa Nabi Isa Al-Masih itu tidak wafat, tetapi yang wafat adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih, tetapi dia langsung terangkat ke sorga karena pada saat itu banyak orang yang menentang, mau membunuh Nabi Isa Al-Masih, sehingga Allah mengangkat Nabi Isa Al-Masih ke sorga. Sedangkan dalam tafsiran ayat 33 surat Maryam mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada hari kelahiranku, hari wafatku,
hari aku dibangkitkan hidup kembali. Secara awam, Bang Suma, saya menafsirkan lepas ini. Saya mengatakan bahwa berarti Isa Al-Masih dalam Al-Quran juga memang disaksikan dia wafat. Bagaimana Bang Suma menjelaskan ini? Iya. Jadi kalau saudara membaca di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam, bukan pendekatan terjemah, tetapi pendekatan original teks, Anda tidak akan melarikan kepada apa yang Anda imani. Di dalam Al-Quran itu diterangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi di situ tidak ada kata wafat, di situ adalah kata maut. Sedangkan kalau kata wafat itu artinya adalah boleh ditidurkan. Wafa yafi aufa artinya memelihara, ketika aku dipelihara. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat untuk dipelihara, diistirahatkan, ditidurkan. Sedangkan kalau surah Maryam ayat 33 yang ada di situ adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Nah, sementara Nabi Isa belum mati, masih hidup. Maka yang terjadi pada surah Maryam ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Ini berbicara sama seperti ayat 15-nya. Bagaimana Yahya di situ diceritakan sama. Lahir, mati, bangkit kembali. Seluruh manusia hidup dengan 3 fase ini. Dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan. Nabi Isa juga mengalami hal yang sama. Sekarang apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, sudah mengalami maut? Tidak. Tapi apakah dia sudah wafat? Ya. Kok bisa kayak gitu? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah Al-An'am ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Ternyata artinya apa? Tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Berarti wafat ya tidur. Nabi Muhammad sekarang wafat, ditidurkan, diistirahatkan, tapi tidak mengalami kematian. Berarti yang ada di surah Maryam 33 ini itu menjelaskan tentang akhir zaman ketika ia datang kedua kalinya, barulah dia diwafatkan, barulah dia dimatikan. Dalam KBBI sendiri kata wafat itu ya berarti sudah tidak bernyawa. Sayangnya kitab kami bukan KBBI, kitab kami Al-Quran. Maafkan saya karena kitab saya Al-Quran bukan KBBI. Ya Bang Suma, tidak ada maksud seperti itu. Maksudnya ini kan terjemahnya begitu. Jadi saya lihat wafat berarti artinya sebagaimana manusia biasa yang wafat tidak lagi bernyawa seperti itu. Enggak. Nah, inilah kalau memang tafsirannya itu bukan ditidurkan, tafsiran. artinya bukan tafsiran. Itu terjemahan Al-Quran, bukan tafsiran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu. Amutu, maut. Kematian sama seperti kullu nafsin zaikatul maut. Jadi orang Islam tidak bingung ketika bertemu dengan dalil kayak gitu. Kenapa? Mereka baca original teks. Jadi yang dimaksud di situ, coba Anda baca di dalam kitabnya surah Maryam ayat 15. Ini berbicara tentang Nabi Yahya. Kalau di Anda itu Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Sama. Wassalamun alaihi yawma wulid wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Ya sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari ia dilahirkan, pada lahir ia diwafatkan, pada saat dia bangkit dihidupkan kembali. Ya sama. Berarti apakah kemudian Yohanes Pembaptis juga terangkat dari kematian, naik ke langit? Ya enggak. Ini berbicara di ayat 15-nya itu berbicara tentang Nabi Yahya. Di ayat 33 itu berbicara tentang Nabi Isa. Tapi narasi yang dibangun 3 fase. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ternyata di situ ceritanya adalah maut, bercerita tentang maut, bukan bercerita tentang tidur. Kalau tidur itu jelas. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Itu berbicara maut, itu ayat wafat. Ternyata bisa diartikan tidur.
Wafat bisa diartikan istirahat, dipelihara atau memelihara. Jadi ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit, kenapa kemudian diterjemahkan wafat? Ya karena memang dia sedang diistirahatkan. Tapi dia tidak dimatikan, dia tidak mengalami kematian. Itu Al-Quran. Tetapi ketika Seperti dia itu. datang nanti pada akhir zaman, Dia datang Nabi untuk Isa itu membenarkan. tidak mengalami sama sekali yang namanya kematian. Ya, nah di situ baru dia mengalami kematian. Kenapa dia mengalami kematian pada zaman itu? Karena saat itulah dia datang untuk menyatakan hari kiamat. Bayangkan saja, ketika kemudian hari kiamat Nabi Isa alaihissalam itu datang, gempa bumi terjadi di mana-mana, matahari kemudian cahayanya tembus ke bumi, bintang-bintang tabrak bulan. Bintang semuanya, galaksi-galaksi tabrakan, gunung-gunung berteburan dan seterusnya. Apa enggak mati Nabi Isa? Mati. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarun nabiha wattabi'un. Nabi Isa mati pasti. Tidak ada kehidupan di dunia, enggak ada, semuanya mati. Sama seperti yang diceritakan oleh Yesus di Matius 24, nomor 27, 29 sampai nomor 30, 31 dan seterusnya. Yesus menceritakan itu. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan meratap dan seterusnya. Yesus sendiri yang menceritakan itu. Berarti dia datang kedua kalinya untuk meninggoy. Jangan disama-samakan Bang Sunda, karena kan kita sudah sepakat tadi Isa masih beda dengan Yesus. Lah, bukan saya sama-samakan. Saya katakan Yesus mengatakan di dalam Matius 27, Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31. Coba Anda bayangkan di tombak lambungnya atau data nomor Yohanes 19:30 cuman mencicipi sedikit saja anggur asam mati Yesus. Bagaimana kalau bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, kemudian matahari nggak bercahaya, bulan menjadi gelap dan seterusnya. Bagaimana mau hidup Yesus? Mau di tombak lambungnya aja mati, apalagi kalau bintang yang jatuh. Gitu poinnya. Oke Bang Jadi, ya silakan. Ya. Oh, silakan dulu yang lain. Siapa tahu mau bertanya Bang Sumanti, saya terlalu baik bertanya. Ya, nggak apa-apa. Kalau enggak ada yang lain saya bertanya terus ini Bang Suma. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat kita. Silakan. Wah enggak lah Bang Suma. Saya sudah berapa Iya. kali ikuti diskusi Bang Suma, saya tidak pernah menghujat. Alhamdulillah. Bu Meriadi ini Kristen apa Nasrani? Ateis Bang Handi. Buset dah. Tumben aja ada orang Depasau jadi Kristen banyak mak. Perasaan ini bukan pertama kali saya masuk di komalnya Bang Handi. Bertanya terus. Ateis Bang, ateis. Oh, Anda sekarang menjadi ateis. Enggak lah Bang. Maksudnya Kristen apa Nasrani? Beda loh. Saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Ya Bang Suma, kan ini ada beberapa bulan terakhir banyak sekali beredaran di beranda-beranda TikTok tentang konsep-konsep surga nih Bang Suma. Iya. Baik yang disampaikan oleh para ulama sendiri dan para rohaniawan dari beberapa agama-agama secara khusus di negara kita. Nah, ada yang beberapa menarik Bang Suma, tapi saya baru sempat pertanyakan ini. Konsep surga dalam teologi saudara-saudara Muslim. Itu ada beberapa ulama yang berkhutbah. Iya. Kalau dalam Muslim berdakwah ya, begitu ya, berdakwah. Iya. Disampaikan bahwa konsep surga dalam teologi Muslim itu sangat menyenangkan. Salah satunya ialah bagi para lelaki disediakan bidadari-bidadari dan bagi para perempuan disediakan pangeran-pangeran. Itu bagaimana itu Bang Suma? Tidak ada itu bagi seorang. Karena ini banyak sekali yang berkeliaran di beranda-beranda ini. Iya. Apa ini Kalau bidadari, perempuan, apa pangeran-pangeran? Nah, perempuan itu bagaimana? Perempuan itu tidak pernah diceritakan akan mendapatkan pangeran-pangeran. Nggak ada. Al-Quran menceritakan begini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan yang terhadap apa yang pernah dikerjakan ketika hidup di dunia. Jadi tentang surga itu masih rahasia. Lalu bagaimana dengan bidadari-bidadari? Ya, itu untuk mengajak orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk berhenti berzina, untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ya menganggap wanita itu setara dengan hewan. Suka-suka mereka. Islam datang kemudian menghentikan itu. Berhenti. Kalau kau tidak melakukan itu, kelak Tuhan akan berikan kamu bidadari-bidadari yang cantik. Itu adalah asupan kepada mereka supaya mereka menghentikan persinahan yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah pada zaman itu. Yang menyampaikan langsung Nabi sendiri. Iya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui Al-Qur'anul Karim. Allah menyampaikan itu, mewahyukan kepada Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada mereka. Makanya Al-Qur'an mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun." Mereka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan, kenikmatan apa yang akan diberikan oleh Allah di dalam surga. Nah, cuman supaya mereka itu seibarat anak-anak kecil, kamu kalau berhenti main, ayah akan membelikan kamu ayam, satu mobil, ayah akan memberikan kamu ini dan seterusnya. Itu adalah janji Allah kepada mereka untuk menyenangkan hati mereka dan meninggalkan kemaksiatan. Sama seperti contoh nih, Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka hari ini juga aku akan bersama engkau di Firdaus. Terbukti enggak? Enggak. Tapi supaya orang itu tidak melakukan kejahatan, Yesus memberikan janji. Nah, sama seperti itu. Tentang surga itu masih rahasia. Kita tidak bisa kemudian menelaah seperti apa kebahagiaan, bagaimana nanti yang ada dalam surga itu. Karena itu alam gaib. Seperti itu. Silakan. Ya, kalau penjelasan begini saya masuk akal, Bang Suma, artinya bahwa itu adalah trik Nabi pada zamannya untuk menobatkan orang. Jadi sama saja seperti kita seorang ibu, pasti kita akan gunakan berbagai macam cara supaya anak kita nurut sama kita, seperti itu. Tapi kan yang bertebaran di sana para ulama banyak sekali itu, Bang Sumaya, yang mempleset-plesetkan bahwa dia seakan-akan mengatakan bahwa ya surga itu sudah begitu, seakan-akan kayak dia sudah pulang dari sana dan dia akan tahu segalanya. Dan saya rasa ini kayak khotbahnya akhirnya menjadi bahan tertawaan seperti itu, karena khotbahnya juga mungkin cara penyampaiannya, kalimatnya salah, seakan-akan bahwa memang konsep itu seperti itu di sana, benar-benar akan terjadi suasana seperti itu. Padahal sebenarnya dari penjelasan Bang Suma, kata-kata itu digunakan, trik-trik itu digunakan dalam konteks zaman Nabi untuk menobatkan orang. Seperti itu. Iya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal janna wa la yazlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, laki dan perempuan, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu kata Quran. Jadi laki perempuan tidak dizalimi, tidak ada yang dizalimi di sana. Laki tidak dizalimi, istri tidak dizalimi, suami tidak dizalimi. Ini kata Quran. Makanya kalau berbicara mengenai yang diterangkan oleh para da'i, yaitu hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kemudian lebih suka kepada kemaksiatan. Tapi orang yang mendengarkan itu menilainya dengan perspektif masing-masing. Kalau saya mengatakan bahwa itu masih rahasia. Orang-orang dulu disampaikan bagi yang suka minum khamar, yang suka mabuk-mabukan, berhenti. Di surga nanti ada sungai yang terbuat dari arak yang tidak memabukkan. Berhenti mereka. Kalau begitu kita kejar kebenaran hidup kekal. Makanya mereka tidak lagi melakukan hal seperti itu. Jazirah Arab yang tadinya itu adalah jahiliyah,
meninggalkan kejahiliaan mereka dan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, saudara. Oke Bang Suma. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita diperhadapkan dengan agama Kristen, ada dua mata rantai yang menarik. Mata rantai yang menarik yang kumaksud ini adalah ketika umat Islam dijanjikan kebahagiaan. Wanita di surga Islam dijanjikan dengan perhiasan, berlian, emas, permadani, bertaburan, intan, mutiara dan seterusnya. Itu perempuan. Karena kecenderungan perempuan memang kepada perhiasan, bukan kepada laki-laki. Berbeda dengan laki-laki. Mencari harta, tapi dia tidak memenuhi tangannya dengan emas, berlian, intan, mutiara, bla-bla, anting-anting, kalung, gelang, enggak. Tetapi apa yang mereka inginkan? Wanita. Kalau perempuan cari harta, bukan kemudian penuh berlian lantas dia mencari laki-laki, enggak. Itu bukan kodrat wanita itu. Kodrat wanita itu adalah harta, mutiara, berlian, keindahan. Sedangkan perempuan disuruh memilih harta atau wanita. Munafik kalau dia mengatakan dia milih harta, dikasih emas 1 karung, lalu dikasih perempuan 10. Munafik kalau dia pilih harta itu, munafik. Kalaupun dia pilih, ujung-ujungnya apa? Dia ambil dulu, habis itu dipilih juga perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan beda. Dikasih harta berlian, pilih laki-laki ganteng 10. Dia lebih pilih, Pak, berliannya. Pertama, rasa malu wanita itu lebih tinggi, maka dia pilih berlian. Kalaupun harus memilih seorang laki-laki, maka dia milihnya 1. Kalau ada yang milih 2, berarti dia sudah kerasukan setan. Tapi kalau laki-laki, memang sudah kodratnya. Dikasih fisik oleh Tuhan untuk menembak, bukan ditembak. Itu. Jadi ketika wanita dijanji surga dalam Islam, berlian, perhiasan, mutiara, intan, permadani. Tapi kalau laki-laki, wanita bidadari, supaya mereka menghentikan kemaksiatan. Nah, sedangkan kalau di Kristen, apa yang kita harap di surganya Kristen? Waduh, kalau dibahas itu hancur mina. Nah, itulah kemudian keindahan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami orang-orang yang beriman ini. Tapi ingat, misalnya nih Bang Suma dijanji, Bang Suma kamu masuk surga, aku siapkan bidadari. Kalau muncul sedikit hati untuk bermaksiat, misalnya, wah nanti di sana saya akan mencabul, nanti di sana saya akan tidur dengan sekaligus 4 bidadari, itu sudah tidak masuk surga. Karena surga itu tempatnya orang yang hatinya bersih, jasadnya bersih, pikirannya bersih, semua niatnya bersih. Itu yang masuk surga itu. Maka ketika hati bersih masuk surga, mau 1000 bidadari, 2000 bidadari, pasti dia akan lebih mencintai istrinya yang sama-sama di dunia dibandingkan bidadari. Kalaupun dikasih itu penghalalan dari Allah, itu adalah riwayat dari Allah atas perjuangannya ridha ikhlas menjalankan syariat Allah tanpa pamrih, tanpa mengejar bidadari. Itu yang salah. Kalau misalnya ada yang bunuh diri untuk bidadari, itu keliru, itu nggak ada konsep itu di Islam. Itu konsep aneh yang dibuat-buat sendiri. Di Islam itu nggak boleh, nggak ada itu. Nah, sekarang kalau saya dikasih pilihan nih, Bang Suma. Iya. Ya, mau pamit Bang Juma ya. Oke, saudara, silakan. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya kalau dikasih pilihan nih, saya masuk ke dalam kehidupan yang kekal tanpa kematian, bersama bidadari atau bersama dengan sesuatu yang aneh. Misalnya dalam 2 Samuel 22:9, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara api menyala keluar daripadanya. Sementara aku terus melihat dari tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya,
Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Lalu dikatakan di kitab Mazmur, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Saya kalau disuruh milih, mending saya dengan bidadari daripada bersama dengan makhluk besar, matanya merah, ketika dia bernapas keluar asap dari hidungnya, dia keluar api dari mulutnya, terus kita mau sama-sama dalam kehidupan kekal. Aduh, sorry lah, nggak mau jas saya, Gang. Dia akan terima saya bersama dengan bidadariku daripada saya bersama dengan idendete aja nak gede. Malak nak cini. Bayangkan misalnya itu, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya. Siapa yang mau dibakar? Tolong, mending saya sama bidadari dalam kehidupan yang kekal nih. Dalam kehidupan yang kekal kita ditemani dengan bidadari yang indah. Siapa yang nggak mau? Kalau orang munafik, aku nggak mau. Surganya Islam itu apa sih? Mending di surganya Kristen. Ngapain di surganya Kristen? Memuji-muji nenekmu kiper. Cobalah kau lakukan dulu satu hari memuji-muji. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lama-lama jam kedua tidak bisa bilang haleluya lagi. Halu. Kan yang di sana tubuh rohani Bang Suma. Pas jam ketiga nggak bilang lagi halu. Ya sama aja kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal mau kayak gitu, mau kayak mana hidup kekal? Kayak gitu gayanya. Itu bukan surga, itu neraka siksaan. Jangan ke surga deh. Di dunia ini saja. Saya mau lihat pendeta. Coba pendeta memuji-muji dalam satu hari saja. Memuji mau. Tangkis itu. Apa kalau memuji di Kristen? Anggaplah amin. Itu lidah bisa sampai di lantai kalau sudah 1 bulan, Pak. Baru 1 bulan ini, belum 2 bulan, dan itu tidak ada akhirnya, kekal selama-lamanya. Mending saya di surga, surganya umat Islam. Wah, nyaman no. Yang perempuan bermandikan perhiasan, mereka punya kemudian pangeran. Yang laki-laki mereka punya permaisuri. Apa yang mereka punya, apa yang mereka inginkan, mereka punya. Mereka masing-masing punya istana kerajaan. Wah, mantap kali. Dalam kehidupan yang kekal ini, di dunia saja ini kita punya uang 1 miliar, punya mobil, punya rumah mewah. Kita mami laki-laki, kita mami manusia di dunia. Apalagi di surga, di kehidupan yang kekal, tidak ada tua, usia kemudian tidak pernah bertambah. Kita selama-lamanya dalam posisi yang sama, kuat. Kenapa kita nggak mau ke sana? Tidak ada rumah sakit ya, Pak? Tidak ada yang sakit. Nggak ada rumah sakit. Apa yang kita cari coba? Allah menyiapkan alam yang begitu indah, semuanya serba lengkap. Kita dibahagiakan oleh Allah, kita diberi kesenangan, kita diberi kenikmatan. Kenapa kita nggak mau? Kenapa justru yang kita kejar itu surga yang ada makhluk yang aneh-aneh? Apalagi kalau pangerannya semua seperti Bang Suma. Oh, Mama Emma. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh. Jadi itulah proses yang paling benar Islam Kristen ini adalah mari kita mundur selangkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Apa itu? Mari kita menjadi Kristen dengan proses berpikir. Mari juga kita menjadi Islam dengan proses berpikir. Kita akan sampai kepada garis final. Apa yang akan terjadi setelah kita menggunakan akal dalam menapaki Quran, dalam menapaki Bible? Serahkan semuanya. Jangan sebut Tuhan yang umat Islam. Jangan sebut Allah. Jangan sebut Yesus. Tapi renungkan, teriakkan dalam hati. Wahai dikau pencipta langit dan bumi, beri aku petunjuk.
Jika jalanku ini sudah benar, berikan aku pemikiran yang sehat. Wahai Dikau yang menciptakanku, pemilik aku, yang memiliki aku, yang telah memberikan hidup padaku. Jangan dulu sebut Tuhan Allah atau Yesus, jangan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan Islam, yang menciptakan Kristen, itu adalah Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Pasti itu. Karena pencipta langit dan bumi pasti maha kuasa, pasti maha mengetahui. Maka panggil aja dia. Jangan ke masjid, jangan ke gereja. Duduk, berpikir, renungkan, bangun tengah malam. Pada saat kita ke kantor, pada saat kita lagi duduk, renungkan. Apakah ini sudah benar? Kalau di Islam kan jelas tuh. Mereka ibadah, Allahu Akbar. Wahai Dikau yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kita tidak mau taklid buta, karena kita tidak mau mengada-ngada, karena kita tidak mau asal-asalan, kita tidak mau doktrin dan dogma, maka harus ada wakil untuk dari langit ke bumi untuk mengajarkan manusia pedoman. Maka aku bersaksi bahwa yang menjadi pembawa pedomanku adalah Nabi Muhammad SAW. Hayya 'alas salat. Mari kita tunduk sujud menyembah kepada Dia yang menciptakan kita. Hayya 'alal falah. Menuju kepada kemenangan. Itu. Nah, kita Islam, kami Islam tidak merujuk kepada satu objek. Tidak ada foto, tidak ada gambar, tidak ada patung, tidak ada wujud. Semata-mata kalbu, pikiran, hati. Tembus kepada Sang Pemilik maha mengetahui. Lihat wahai Tuhanku, aku datang kepadamu menyatakan Engkau adalah Tuhan semesta alam. Kami tidak kemudian membayangkan ya Allahu Akbar, yang kami bayangkan matanya satu, hidungnya satu, ada perutnya, ada kakinya. Kami enggak membayangkan itu. Kenapa? Karena kami yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu maha melihat, pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Maka cukuplah kami niatkan, lalu kami ucapkan, lalu kami praktekkan dengan perbuatan. Tapi kalau di luar, seperti Kristen, maaf nih, dia ke gereja, di situ ada patungnya, di rumahnya ada patungnya. Enggak semua Bang Suma. Iya, enggak semua, tapi ya ayo, hampir seluruhnya menggunakan data itu. Kalaupun mereka tidak mengatakan ada patung, ada foto, tapi kan manusia, wujudnya manusia, anak orang, sama aja pun. Sedangkan pencipta langit dan bumi mustahil punya keterbatasan. Makanya Al-Quran mengatakan Annallahu sami'un alim. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Karena dia mengetahui, ngapain dia turun ke bumi? Karena dia maha mendengar, ngapain dia turun ke bumi? Cukup dia mengetahui, cukup dia mendengar. Bahkan dalam Al-Quran, sanurihim, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menjadikan dirinya diketahui oleh hamba ciptaannya dengan menitipkan apa yang dititipkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada kita manusia untuk kita tahu tentang dirinya. Akal dan juga hati, ruh. Itu sekarang kalau kita lihat nih, kita lihat tangan, coba kita lihat tangan kita. Oh, ini daging nih, ini daging, ini tulang, ini kuku, apalagi ini urat, ini bulu-bulu, ini lengan nih. Kita tahu, tapi adakah yang tahu tentang roh? Gak ada. Padahal kita ini adalah roh itu sendiri. Roh itu sendiri. Tapi kita tidak tahu. Itulah yang dititipkan oleh Allah. Wahai manusia, kalau ingin engkau mengenali aku, maka kenallah dirimu. Nah ini kita salahnya, kita cari Tuhan itu. Mana Tuhan itu ya? Yang mana ya? Enggak bisa. Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam diri kita. Apa itu roh? Hei manusia, roh kau kenali itu. Itulah serpihan cahaya dariku. Akalmu, itulah serpihan cahaya dariku. Bukan kau yang membuat akal itu, aku yang membuatnya. Itulah bukti bahwa aku ada. Maka engkau akan sampai kepada aku jika engkau menggunakan dua alat ini untuk mencariku. Apa itu? Rohmu dan juga akalmu. Pakai dua serpihan cahaya itu.
mau, maka engkau akan sampai. Makanya itu tadi, saudari, kalau saudara ke gereja misalnya nih ya, Tuhan Yesus dimuliakanlah namamu. Yesus dengar kagak? Enggak. Tapi kalau kami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha mendengar, yang maha besar, dengar. Karena dia memang Kan maha kalau besar. teman-teman muslim juga salawatan itu kan Bang Suma kan dia juga menyebut-nyebut Nabi Muhammad, Ya. Muhammadku kan kayak gitu, kayak memuji juga. Salawat itu memuji Nabiullah. Bayangkan, kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita seperti anak yatim piatu di atas muka bumi ini. Seperti seekor kera, tak ada petunjuk. Nabi Muhammad datang memberi petunjuk. Maka kita bersyukur Tuhan datang melalui nabinya mengajarkan cara kita untuk menghadap kepada dirinya. Bayangkan tuh, manusia adalah makhluk yang diberi kecerdasan, intelijensi yang mantap, diberikan kemampuan untuk memilih baik dan buruk, dan manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Kemudian manusia itu diuji, sakit, lapar, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masyarakat, di pekerjaan, diuji kita. Lalu setelah kita diuji, kita diberi pilihan. Kamu mau menjadi jahat atau kau menjadi buruk, atau kau menjadi baik. Kalau menjadi baik, pakai tingkat intelijensimu. Mau menjadi jahat, pakai tingkat intelijensimu. Nah sekarang itu pilihan. Manusia, coba bayangkan. Lihat itu pesawat, beribu ton beratnya, baja. Tapi manusia saking hebatnya mampu melayangkan kemudian besi baja yang begitu berat antara negara satu dengan negara. Begitu hebatnya manusia itu. Jadi manusia ini adalah makhluk super yang bisa melakukan apapun sesuai dengan kemampuan logika akal yang dia punya. Akan tetapi celakanya kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sama nih, ada seorang profesor ketika dia SD tekun belajar. Kerjanya cuma menghitung matematika, kimia, fisika, habis waktu. SMP begitu lagi, SMA begitu lagi, S1 begitu lagi, S2 begitu lagi, S3 begitu lagi, S4 supervisor dia kemudian tak bisa lagi dia berjalan. Tinggal otaknya yang berpikir. Ketika orang datang bertanya, dia hanya bisa memberikan teori, tidak bisa lagi berpikir. Ilmu bermanfaat, tapi ketika dia mati, kemana dia pergi? Kenapa? Karena tidak ada berhubungan dengan Tuhan. Kenapa nggak ada yang bawa petunjuk? Tapi ketika Nabi Muhammad itu datang memberikan petunjuk kepada kita, ini yang harus kita lakukan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Ini yang harus kita lakukan terhadap alam semesta, hablum minan nas. Jelas itu. Maka berbahagialah kita umat Islam ini. Kenapa berbahagia? Karena ketika kita mengejar dunia, perintahnya ada. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus menerus. Untuk apa? Untuk membantu yang lain, untuk bersedekah, untuk menafkahi dan seterusnya. Tapi ingat, kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Lengkap Islam itu. Kami sholat ada perintah, kami puasa ada perintah, kami begini ada perintah, kami begitu ada perintah. Nah kalau saudara Kristen ke gereja ada perintah nggak? Nyembah Yesus ada perintah nggak? Ibadah minggu ada perintah? Nggak ada perintahnya. Jadi serba dibuat-buat. Kenapa? Karena sejatinya utusan pencipta langit dan bumi turun ke bumi ditolak. Yesus datang hanya untuk Bani Israel, Musa datang hanya untuk Bani Israel, Daud hanya untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel. Sementara kalian, kita ini bukan Bani Israel, maka siapa penolong kita? Datanglah kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk itu. Jadi sejatinya beliau diutus untuk seluruh umat manusia setelah dia datang dan sampai hari kiamat. Saudara-saudara menolaknya, malah mengikuti oknum yang tidak diajarkan untuk diikutin. Sekarang kalau saya tanya nih, wahai saudaraku Kristen, adakah Yesus mengajarkan untuk diikuti? Oh, kami pengikutnya. Pengikut Ada. siapa? Coba tunjukkan kepada kita, silakan. Mana dalilnya?
Tunggu dulu Bang Suma ya. Hal mengikuti Yesus Iya. dalam Matius 28. Matius. Ya, di sini kan banyak dijelaskan bahwa Yesus sendiri mengatakan siapa yang percaya kepadaku, berarti dia percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Bagus. Nah, di sini Setuju saya melihat bahwa teks ini mengatakan bahwa Yesus dan Bapa yang mengutus Yesus itu sendiri adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Seperti itu. Misalnya gelas tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada air yang kita masukkan ke dalam gelas, ya. Jadi saya melihatnya seperti itu Bang Suma. Terus soal hal mengikuti Yesus, ya jelas di dalam beberapa teks Alkitab bahwa ikutlah aku, ya barang siapa yang mengikut aku dia harus memikul salibnya dan seterusnya. Itu kalau dalam tulisan yang ada di Bible Bang Suma. Jadi ada dalilnya. Tapi kalau teman-teman Muslim mengatakan Yesus sendiri tidak mengatakan ikutlah aku, percayalah kepada aku, ya saya tidak tahu itu Bang Suma. Tapi kalau dalam Bible sendiri itu ada. Oke. Ikutlah aku. Baik. Jadi gini, kita ini orang Sulawesi, ya orang Indonesia lah pada umumnya, memiliki tingkat kecerdasan rata-rata kan ya. Ketika berbicara mengenai konsep kepercayaan, keyakinan, sejatinya kita harus mendudukkan perkara demi perkara pada tempatnya. Maksudnya gimana? Yesus datang sebagai guru. Di mana dia mengajar? Di kampusnya. Dia dosen bagi mahasiswa yang ada di kampusnya. Dia bukan dosen bagi mahasiswa yang ada di kampus lain. Apalagi menjadi murid orang-orang yang menjadi guru dari orang-orang yang datang 2000 tahun setelah dia pergi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sekarang apakah kita Bani Israel? Bukan. Loh, ucapan siapa yang mengatakan kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel? Ucapan Yesus. Tertulis di mana? Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Katanya tadi barang siapa yang percaya. Ucapan Yesus ketika dia berbicara, ucapannya itu hanya untuk Bani Israel. Orang yang nyamar-nyamar jadi pengikut akan percaya diri. SKSD, SKSD apa itu? Sok dekat, sok akrab. Padahal Yesusnya hanya berkata kepada Bani Israel, aku diutus. Ketika dia mengatakan, aku berkata kepadamu, bukan berkata kepada di luar Bani Israel. Aku akan pergi ke rumah Bapa, karena di rumah Bapa banyak tempat untuk menyediakan untukmu. Untukmu, kamu. Bukan kepada yang di luar kamu. Makanya ketika ada seorang wanita Kanaan, wanita Samaria yang datang kepada Yesus, minta anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak dari tadi. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata Yesus dengan orang yang non-Yahudi yang bertemu dengannya. Orang yang hidup dengannya aja disebut anjing, bukan disebut domba. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, benar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang dibenarkan oleh Yesus di situ? Pengakuan wanita tadi kalau dia adalah anjing yang makan sampah dari meja tuannya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi pengikut nggak wanita itu? Tidak. Apatah lagi kita yang hidup di hari ini. Tapi bagaimana Kristen itu bisa bertahan? Karena Kristen menganggap bahwa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Itu kekeliruan, itu kekonyolan yang sangat luar biasa. Yesus Kalau saya mengatakan, melihatnya begini Bang Suma, silakan. Ketika Yesus hadir dalam konteks Bani Israel, dia kan menegaskan tentang hukum-hukum Taurat yang sebelumnya dibawa oleh para nabi terdahulu. Dia menegaskan itu. Makanya
Yesus sering dikatakan firman Allah itu sendiri, penyambung lidah Allah itu sendiri. Nah, ketika dia menyampaikan tentang hal kerajaan surga, bagaimana berbuat terhadap sesama di dalam konteks bangsa Yahudi, nah semua cerminan hidupnya, apa yang dia lakukan, itulah yang menjadi patokan dasar bagi para murid-muridnya untuk menceritakan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Sehingga ketika itu dikerjakan oleh para rasul, maka dalam kisah para rasul itu sendiri, banyak orang yang memberi diri untuk mau mendengar tentang Injil itu sendiri, tentang kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Dan pada saat itu, dari orang yang mau mendengar, dari orang yang mau menerima cerita tentang Injil yang disampaikan oleh Yesus sendiri, itulah yang membuat orang datang dalam kisah para rasul di Antioquia sendiri, dan banyak orang dibaptis, sehingga disitulah pertama kali disebut sebagai Kristen. Memang Yesus sendiri tidak pernah mengeluarkan dari mulutnya bahwa ada kata Kristen atau mengatakan bahwa kamu Kristen. Kata-kata Kristen itu sendiri memang tidak ada dari mulut Tuhan Yesus sendiri, karena Yesus mati itu wafat masih dalam agama Yahudi, Bang Suma, itu yang saya tahu. Tetapi karena teladan hidupnya, berita yang dia bawa, cerminan hidupnya, ya seperti kalau dalam Muslim ya, kalau tidak salah bisa diluruskan kalau salah, teladan-teladan Nabi itu, ya itulah yang dijadikan patokan beberapa cara hidup beragama orang Muslim, karena Nabi melakukan hal-hal yang bisa diteladani. Begitu juga dengan Yesus. Nah, apa yang dilakukan Yesus, apa yang disampaikan, itulah yang dilihat sebagai kabar baik Injil. Diteruskanlah oleh murid-murid untuk semua bangsa. Dan di Antioquia terjadilah Kristen pertama atau gereja mula-mula pada saat itu. Dan memang dalam amanat agung juga dalam Matius 28, Yesus sendiri mengatakan, pergilah sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Jadi memang kalau sejarah memang Yesus datang bagi Bani Israel. Tetapi ketika murid-murid yang hidup sesama Yesus, Yohanes sendiri yang melihat bahwa oh memang Yesus ini orang yang suci, mengadakan mujizat, teladan, itulah yang diteruskan kepada orang di luar bangsa Israel. Sehingga saya secara pribadi memahami bahwa keselamatan itu tidak boleh hanya untuk orang Israel saja, tetapi kepada semua bangsa. Iya. Begitu Bang Suma. Baik, jadi gini, ketika Yesus itu datang, dia tidak pernah mencederai firman Tuhan yang diterimanya. Kalau kedudukannya hanya rasul, dan rasul. Dia hanya utusan Tuhan. Kesaksiannya pun sebagai kesaksian seorang rasul. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu pengakuan dari mulutnya. Nah, sebelum hadirnya Kristen, adakah pesan-pesan atau wasiat-wasiat yang kemudian menjadi pamungkas pengajaran Yesus kepada Bani Israel muridnya? Ada. Di antaranya, Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat. Ini Kristen belum datang nih. Paulus belum muncul. Paulus nanti muncul di tahun 50-an. Apa kata Yesus di antara tahun 30 sampai tahun 33? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus sebagai dosen kepada mahasiswa di dalam kampusnya. Kristen ada nggak di situ? Enggak. Antioquia itu Paulus. Lalu kemudian murid-muridnya diberi petuah, diberi kemudian nasihat. Waspada. Loh kok waspada kepada siapa guru? Waspada kepada penyesat. Penyesat ini tanda-tandanya apa? Memakai namaku. Di kisah berkata sendiri Bang Sumat, tidak hanya Paulus, ada Petrus, Yohanes, saksi mata sendiri. Iya betul, kan Yesus sudah mengatakan bahwa sebab
Mesias palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat. Yesus membuka nih. Dan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ini belum ada Kristen, belum ada Kristen. Jadi kalau Kristen bertemu dengan murid Yesus dengan pola pengajaran yang sudah berbeda dengan Yesus, berarti penyesatnya berhasil kemudian menggenapi nubuat Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah sekarang mari kita dudukkan perkaranya. Bagaimana Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana hukum Taurat itu menurut Yesus? Hukum Taurat itu adalah hukum yang tidak boleh dibatalkan meskipun yang paling terkecil. Kalau dibatalkan kata Yesus Matius 5 nomor 19 akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Lalu adakah Yesus kemudian menafikan bagaimana orang-orang bisa selamat dengan menjalankan hukum Taurat? Enggak ada. Bahkan Yesus mengajarkan ketika engkau ingin hidup yang kekal, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 19? Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lalu orang kaya ini mengatakan, itu semua sudah aku lakukan guru. Kurang satu. Kata Yesus, apa itu? Jual hartamu berikan kepada si miskin. Itu rahasia untuk mendapatkan keselamatan. Itu ajaran Yesus. Udah selesai. Penyesatnya muncul. Apa yang terjadi? Hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tinja. Hukum Taurat itu bukan kebenaran. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus kamu akan lepas dari kasih karunia Yesus. Sia-sia kematian Yesus kalau engkau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Itu ajarannya. Yang tadinya Sabtu dirubah menjadi Minggu. Yang tadinya Tauhid Ahad dirubah menjadi Trinitas. Yang tadinya sinagoge merubah menjadi gereja. Yang tadinya kemudian jangan makan babi menjadi makan babi. Bersunat menjadi tidak bersunat. Ini habis itu orang-orang yang disesatkan ini mengaku kami pengikut Yesus loh. Padahal yang mereka ikuti bukan Yesus anak Maria. Kalau mereka mengikuti Yesus anak Maria, satu syaratnya. Apa itu? Mereka harus Bani Yakub. Kedua, mereka harus menjadi Yudaism. Itu kalau pengikut Yesus. Yesus anak Maria. Tapi karena mereka Kristen, polanya berbeda dengan Yesus anak Maria. Dan mereka mengatakan kami pengikut Yesus, kami mengikuti Kristus. Maka yang diikutinya adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Nah, mana kita sederhanakan? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu itu siapa? Bani Israel, murid-muridnya yang duduk bersamanya di Bukit Zaitun. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan banyak penyesat yang datang dengan memakai namaku. Banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata, aku ini, Yesus ini adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa di antara dua agama besar ini, Islam atau Kristen, yang membawa nama Yesus dan mengklaim Yesus itu adalah Kristus? Islam kagak. Yang dibawa oleh oleh umat Islam adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen yang dibawa adalah Yesus Kristus. Dan mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, siapa nih yang membawa Kristus Yesus? Islamkah atau Kristen? Itu di dalam Matius 24 jelas sekali itu. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat ini mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa itu yang menyesatkan banyak orang ini? Yang memakai nama Yesus, yang mengatakan Yesus itu adalah Kristus, yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Kristus. Siapa mereka ini? Ya, itu singkatnya. Jadi kalau ada orang mengajarkan menyembah kepada Yesus karena Yesus itu Kristus, nah itulah orang-orang yang menggenapi yang dimaksud oleh Yesus tadi. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada siapa? Bang Handi. Mudah-mudahan beliau masih monitor.
Monitor dong, ditanggapi dulu Bu Mary. Ya. Kian Santa masih monitor? Monitor Gurunda monitor. Oke, Iya. Bang. Nah, Kalau di nanti Al-Quran di-spill, sendiri ini kan fotonya ada Putu namanya Dewi. kayak surat Baik. Maryam, Dewi surat Putu. Gurunda izin dikirim ke WA yang satunya Gurunda. Soalnya Oke, baik, HP baik. yang ini ya. Oke, sip. Lanjut Mbak, lanjut. bukan orang Jawa, Bang. Oh, iya, Bang Suma. iya, Jangan iya. panggil Mbak. Iya, sorry. Yendi. Yendi. Lamar Pak. Yendi lamar Pak. Sholat adoma itu raya. Selata dia mah itu raya, iya. Anu makin Ya terroko. terus kan di Pak Bom. Daerah kenakan deh Pak Bom Bom. Oke, Bang Suma. Bukan dia Selatan misalnya. dia. Sulmi pale. Lanjut Maki. Indah tak sakok, Mak. Minum dulu air. Minum kita dulu tas sakok. Kan dia apa tuh? Baje. More-more. Tahu nggak? More di kana. Anak nape ya? Anak nambe. Anak-anak de pasau. Dan kayak begitu Bang Handi, satu kerbau itu Iya tahu. Kerbau maloton tuh Indo. tiada hubungan. Kita lombong. Nah ini kan pernah saya dengar, saya pernah diskusi dengan Bang Suma bilang begini sama saya. Contoh surat Injil Lukas ditulis oleh Theophilus. Apakah itu saksi mata langsung melihat tentang karya-karya yang dibawa oleh Yesus? Nah, Theophilus itu anak angkatnya Paulus. ya seperti itu. Kalau Injil Yohanes jelas kan Petrus jelas, tapi kalau Injil yang lain kan pernah Bang Suma sampaikan itu masih dalam pertanyaan tanda tanya besar. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang kitab-kitab yang ada dalam Al-Quran seperti kitab Maryam, kitab Yusuf, yang saya lihat ya kitab Nuh. Nah itu bagaimana Bang Suma? Apakah kan seperti ini Bang Suma, kalau di Bible misalnya kitab Injil Yohanes berarti itu penglihatan Yohanes. Nanya aja nama surah gitu loh. Nah, kalau Maryam itu surah Maryam, Nuh, Yusuf itu judulnya seperti itu. Apakah ditulis? Ini pikiran kaum awam ya, Bang Suma. Apakah juga ditulis misalnya Maryam yang penulisnya langsung, Yusuf penulisnya langsung, atau bagaimana? Atau judulnya itu hanya menceritakan tentang story tentang Maryam, story tentang Yusuf. Iya betul, benar sekali. Jadi itu hanya nama dari apa yang diceritakan dalam surah itu. Oh, seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari keseluruhan, kalau hanya cerita tentang nama yang ada ini, Nabi Muhammad ini sedikit sekali, Bang Suma. Kalau dipresentasikan hanya 10% dalam Al-Quran. Iya, justru itu. Andai saja beliau yang mengarang, maka pasti lebih banyak dia ceritakan ibunya, ayahnya, dirinya. Tapi karena beliau menerima wahyu sesuai apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Dia tidak bermegah untuk kemudian mengunggulkan dirinya. Beliau nggak melakukan itu. Tetapi apakah benar ketika dia menyampaikan kepada kaum Quraisy, keluarganya sendiri yang banyak menentang pemberitaannya karena dianggap bahwa Nabi Muhammad ini ngawur, tidak ada saksi mata yang melihat perjumpaannya di dalam goa itu, pertapaannya di dalam goa itu, malaikat Jibril yang datang kepadanya. Dalam teologi Muslim, luruskan kalau salah Bang Suma, tidak ada saksi mata yang melihat dan dia bisa menyampaikan seluruh yang ditulis dalam Al-Quran itu, sehingga asumsi teman-teman Kristen ya dari beberapa ayat juga yang didapatkan bahwa ini seakan-akan
kitab sebelumnya yang dicuri. Dan ini asumsi ya, beberapa teman-teman Kristen semua, terjadi pencurian kitab dari tulisan-tulisan sebelumnya, sehingga itu kenapa banyak terjadi kemiripan. Karena kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu tidak ada saksi mata dalam gua itu, dan dilihat juga dari sejarah ketika dia menyampaikan Al-Quran itu sendiri, dia ditentang bukan dari luar tetapi dari kalangan keluarganya sendiri yang mengatakan dia berperilaku seperti orang yang tidak waras setelah dari gua itu. Nah itu kira-kira Bang Suma bagaimana Bang Suma? Ya, Iya. izin, Gurunda, itu pertanyaan silakan. terakhir ya Mbak ya. Pertanyaan terakhir ya. Oke, baik. Setelah- Itu baik. juga bisa dikembalikan. Siapa saksi melihat Nabi Muhammad itu menciplak kitab lain? Gak ada. Gak ada saksi, gak ada satupun narasi, baik itu dari internal Islam atau dari luar Islam. Gak ada. Nabi Muhammad tidak mampu membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Beliau Nabi yang ummi. Tidak bisa kemudian beliau itu membaca kitab Torah, kitab Tanakh, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa apapun. Gak bisa Nabi Muhammad itu. Nah, sehingga kalau Anda bertanya siapa saksi, sejazirah Arab yang menjadi saksi. Makanya kebenaran yang disampaikan itu diterima. Loh kok ini orang ini gak pernah baca kitab sebelumnya, membahas tentang ini, membahas tentang itu. Kemudian mereka tak mampu untuk melawan kehebatan para penyair, kehebatan dari mereka yang orang-orang jahiliyah ini, tidak mampu kemudian melawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka mereka pasrah. Oh ini nggak mungkin dikarang, ini pasti adalah seorang nabi. Maka dengan mudahnya ketika Nabi Muhammad melumpuhkan kota Mekah, tidak ada perlawanan sedikit pun. Mereka kemudian menerima Nabi Muhammad sampai hari ini. Sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan kesaksian? Sebuah kebenaran itu tidak butuh saksi. Contoh, terjadi pembunuhan. Pembunuhan jelas terjadi. Bagaimana? Tidak ada yang melihat. Orang ini telah menikam orang tersebut, mati. Tapi tidak ada yang melihat. Apakah kemudian pembunuhan yang benar-benar terjadi ini batal? Karena tidak ada yang menjadi saksi. Enggak. Ada yang menjadi saksi ataupun tidak ada yang menjadi saksi, kebenaran tetaplah kebenaran. Sama seperti ini. Ada seorang wanita digauli seorang laki-laki. Tak ada yang melihat. Berjalannya waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, perut makin membesar. Maka orang akan mengatakan bahwa wanita ini benar-benar sudah digauli. Meskipun tidak ada yang melihat. Tapi setelahnya ada efek, setelahnya ada bukti. Maka tanpa melihat ada saksi pada saat berlakunya laki-laki menggauli wanita tersebut, di USG perutnya ternyata ada janin di dalam. Lama kelamaan perutnya membesar, akhirnya dia melahirkan. Maka apa yang terjadi? Tanpa saksi, orang semua bisa menyatakan wanita ini pernah didatangi dan digauli oleh seorang laki-laki. Ini buktinya. Begitu juga Nabi Muhammad. Apa buktinya? Apa yang keluar dari Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim. Maka tanpa ada saksi melihat malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada beliau dengan kebenaran Al-Quran yang dia bawa sudah 1400 tahun silam, maka kami bersaksi bahwa tanpa melihat malaikat Jibril datang kepadanya, kami mengatakan dulu pernah Roh Kudus datang kepada beliau mengajarkan Al-Quran. Ini buktinya. Sama ketika kita mengatakan, mana buktinya wanita ini pernah digauli? Ini buktinya. Ini ada anaknya. Periksa DNA-nya. Pasti dia pernah dihamili. Bapak pernah digauli sampai dia hamil. Ini buktinya. Apakah ada bisa yang menolak? Ada yang bisa menolak tentang lahirnya seorang bayi dari seorang rahim wanita? Enggak ada. Kami menolaknya. Dia tidak hamil kok. Dia tidak melahirkan kok. Padahal anak sudah nyata. Orang ini sebelum melahirkan perutnya kembung besar. Tapi karena mereka tidak melihat dia digauli, tetap aja mengatakan, oh enggak. Kami enggak melihatnya dia hamil kok. Kami enggak percaya kalau dia hamil. Sudah melahirkan, oh kami enggak percaya kalau dia melahirkan. Apa yang dilahirkan itu adalah manusia rohani.
Ngotot pada kebodohan. Kenapa? Karena mereka ingin ada saksi. Padahal sudah nyata di depan mereka seorang bayi keluar dari seorang rahim. Nyata di hadapan mereka Al-Quran mengurai ilmu pengetahuan. Tapi mengatakan, mana saksinya? Mana? Al-Quran sudah di depan mata. Mana saksinya? Enggak, saya tidak percaya. Saya tidak percaya wanita ini hamil. Saya tidak percaya wanita yang melahirkan. Anaknya udah besar, enggak saya percaya juga. Itulah yang disebut kufur, kafir, menutup diri terhadap kebenaran. Seorang profesor yang sekolah belajar di zaman digital, zaman modern hari ini, lengkap dengan komputer, lengkap dengan alat canggih, lengkap dengan mikroskop sekalipun untuk melakukan penelitian, akan terjadi masa di mana catatan ilmiahnya itu akan tertinggal oleh zaman. Apa yang ditemukan oleh profesor ini ada masa di mana akan tertinggal dengan temuan-temuan yang baru oleh profesor-profesor yang baru, dengan tenaga-tenaga yang baru, dengan alat-alat yang lebih canggih, yang lebih modern, yang lebih baru. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? SD kagak, SMP kagak, SMA kagak, apalagi profesor. Dan bukan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300, 1400 tahun yang lalu. Tapi apa yang ditorehkan oleh Al-Quran tidak bisa diganti oleh hukum manapun, tidak bisa diganti oleh ilmu manapun, tidak bisa diganti oleh pengetahuan apapun, tidak bisa dirubah oleh zaman secanggih apapun. Apakah ini karangan? Tidak, itu dari Sang yang Maha Mengetahui. Kenapa enggak cacat? Karena itu wahyu yang Maha Mengetahui. Kenapa tidak salah? Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak diganti? Kenapa enggak ketinggalan zaman? Karena yang Maha Mengetahui punya perkataan, bukan Nabi Muhammad. Nabiku hanya penyampai tok. Beliau bukan yang mengarangnya. Ini wahyu Allah yang aku sampaikan. Kalau ada salah silakan Anda nilai. Kalau ada sesuatu yang kurang silakan Anda lihat. Sudah 1400 tahun silam. Apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Al-Quran surah An-Najm ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita tidak butuh saksi, ada saksi nggak perlu. Kemudian penulisan Al-Quran itu sendiri dari zaman Nabi, ya, Nabi Muhammad hidup, ya, sampai dikumpulkannya dalam satu kesatuan seperti ini sekarang yang dibaca oleh saudara-saudara Muslim. Al-Quran itu membutuhkan waktu berapa lama? Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima Al-Quran bukan setahun, 2 tahun, enggak. Dan tidak ada proses kemudian, oh ini diganti, ini dirubah, ini begini, enggak. Itu enggak ada. Nabi Muhammad menerima wahyu lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah disampaikan Al-Quran itu kepada murid-muridnya, murid-muridnya menghafalkan. Murid-muridnya kemudian menghiasi hidup mereka dengan Al-Quran, menghiasi dengan lisan mereka dengan Al-Quran. Dan itu terjadi kurang lebih 22 tahun lamanya. Makanya dalam Al-Quran itu ada yang disebut ijazah. Apa ijazah itu? Legalitas, pengabsahan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, husu Al-Quran min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud wa Salim wa Mu'az, dan juga dikatakan Ubay bin Ka'af. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku, Abdullah, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Berarti Nabi Muhammad memberikan legitimasi. Nah, makanya ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Apa itu? Ya, metode penyampaian Al-Quran. Misalnya nih, saya seorang guru Al-Quran yang menerima kemudian Al-Quran dari guru saya. Saya sampaikan kepada murid saya. Secara praktik, seorang guru saya membacakan Al-Quran dan muridku mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama. Setelah saya sebagai guru menyelesaikan bacaan saya, murid membaca ulang yang apa yang kubacakan tadi. Ketika murid saya ini mendengarkan, menghafalkan, dia harus baca. Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra.
Nah, saya suruh murid saya baca, ulang. Maka dia ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika raj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Dibaca oleh sahabat. Nabi Muhammad kemudian memberikan ijazah, memberikan kemudian legitimasi. Antum sudah bisa mengajarkan bacaan ini kepada orang yang ada di sekelilingmu. Nah, sahabatnya diberikan ijazah, diberikan kemudian diberikan kemudian legitimasi, diberikan validasi bahwa kamu sudah pantas untuk mengajarkan Al-Quran. Itu terjadi 22 tahun lebih namanya. Itu Quran tuh, jelas itu. Maka disebutlah ijazah dan wasimatan. Jadi ada proses talaki. Nabi Muhammad membacakan, bertemu langsung dengan muridnya, muridnya menerima bacaan itu, muridnya menghafalkan bacaan itu. Setelah dihafalkan, diuji oleh Nabi Muhammad. Begitu sudah lulus, maka beliau bisa mengajarkan qiraatul Quran kepada yang lain. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya, sampai kepada hari ini kepada kami umat Islam. Jadi Al-Quran sedunia itu nggak bisa dirubah. Satu titik dirubah, sedunia akan bergemuruh. Nah, itu dia. Itulah bukti. Maka Al-Quran kalau ditanya siapa saksinya, kami umat Islam yang menjadi saksi. Makanya kami berani mengatakan apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kami bersaksi? Oh, beliau adalah Nabi. Ya sama. Kami bersaksi wanita ini pernah digauli. Mana buktinya? Ini anak keluar dari rahim wanita tersebut. Ini pernah. Jadi apa yang dikeluhkan? Aku pernah digauli sama bom-bom. Ini hasilnya. Aku nggak percaya. Aku nggak ada lihat kok di situ. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak percaya kalau kita ini adalah hasil buah dari upaya orang tua kita dalam beribadah melahirkan kita? Oh enggak. Pada saat ayahku tidur sama mamaku, aku nggak menjadi saksi, maka aku tidak percaya kalau aku ini adalah anaknya. Kampret, anak durhaka. Jadi kebenaran itu tidak mesti kita saksikan. Tapi kebenaran itu bisa kita tahu itu adalah sebuah kebenaran dengan proses berpikir. Itulah Islam. Saya kira begitu. Ya, kalau mendengar sendiri dari konsep-konsep teologi dari Muslim itu sendiri, Bang Suma, dan juga dari kisah-kisah Nabi, saya melihat betapa damainya ya teori-teorinya itu ya Bang Suma. Tapi ya, kenapa saya baru-baru melihat videonya Bang Suma, di daerah Maros kalau tidak salah ya. Cek-cek lokasi tempat ibadah teman-teman di sana. Saya tidak tahu apa maksud perkunjungannya di sana, hanya saja ya seperti yang Bang Suma tadi sampaikan ke saya secara pribadi, itu menyentuh sekali bahwa renungkan ya, pikirkan baik-baik, renungkan dengan hati yang tenang ya. Setiap manusia memiliki kebebasan dan bla bla bla. Tetapi mengapa saya melihat ada begitu banyak aktivitas-aktivitas teman-teman apologet ya, yang kalau memang betul-betul menyerahkan seperti Nabi, sebagaimana yang saya dengar dari penjelasan Bang Suma, bagaimana Nabi membawa kebenaran itu, kedamaian dan lain sebagainya, kok kayak sangat berbeda dengan apa yang dilakukan beberapa teman-teman yang ada seperti itu Bang Suma. Baik, gak apa-apa. Kebetulan saya yang terjun langsung di lapangan. Saya jawab. Kita pelakunya. Iya, saya jawab. Jadi gini, Maros itu dikenal dengan sebuah budaya. Maros, kota Maros ini dikenal sebagai kota orang Bugis. Mereka penduduknya adalah Muslim seluruhnya.
Hampir seluruhnya adalah orang Bugis, dan kita tahu Bugis itu pasti identik dengan Islam. Nah, ada laporan masuk dari Pak Imam desa setempat yang kita datangi. Laporannya itu bahwa terindikasi di sini terjadi gerakan-gerakan kristenisasi. Itu terindikasi. Kami tanya, sebelum kami terjun, kami tanya, maksud Pak Imam itu apa? Dan di sini itu kalau hari Sabtu, hari Minggu mereka datang berbondong-bondong berkumpul di sini. Ya nggak apa-apa. Kalau berkumpul itu tempat ibadahnya mereka. Tapi masa jaraknya sekian ada gereja lagi, sekian ada gereja lagi. Padahal ini kan perkampungan Islam. Ini kan perkampungan Islam. Terus saya katakan, apa kekhawatiran masyarakat di sana? Kekhawatiran masyarakat di sana adalah mereka sering kumpulkan generasi anak-anak muda di sana untuk minum khamar. Mereka menjadikan anak-anak muda di sana kemudian berkumpul untuk minum minuman keras. Kemudian mereka di sana menjadikan pemuda-pemuda di situ sebagai pekerja-pekerja mereka. Dan kecenderungan mereka mengajak orang-orang lain datang untuk kebaktian di tempat tersebut. Ini pengalaman kami sebagai seorang muslim, di mana-mana itu terjadi. Dan kalau dibiarkan, besok hari itu apa yang terjadi? Mereka dari satu rumah datang satu rumah lagi, akhirnya mereka membentuk satu komunitas di situ. Setelah terbentuk komunitas, apakah berhenti? Enggak. Mereka mencoba untuk menggait laki-laki, perempuan dari penduduk asli, dinikahin, dikawinin, dihamilin, beranak cucu. Akhirnya membelut menjadi perkampungan Kristen. Lama-lama, Maros kalau dibiarkan akan menjadi kampung Kristen. Karena itu sudah program, itu sudah terstruktur, terencana. Ada programnya memang, bagaimana bisa masuk ke dalam, merangsuk ke dalam untuk mempengaruhi orang-orang agar menjadi pengikut. Ya itu bagus dalam perspektif agama Kristen, tapi tidak bagus bagi kami yang Islam ini. Lalu bagaimana mempertahankan itu? Ya kami datang. Ini apa sudah ada izinnya? Apa sudah ada kemudian ini dan nggak apa-apa kita pertanyakan itu. Kenapa? Karena di tengah hutan belantara ada yayasan besar di dalam, ada asrama besar di dalam. Ini ada apa? Wajar itu dipertanyakan. Tidak masalah dipertanyakan selama kita tidak datang mengganggu. Kita hanya datang silaturahmi, mempertanyakan ini di sini kenapa di sini Pak, kegiatan apa saja yang dilakukan, apa yang bisa kami bantu. Kalau di sebelah sana itu ada masjid, di situ ada tempat butuh air, ada air di sana, kami bisa tarikkan pipa dari sana. Kalau enggak kita sudah ada pipa. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Kita hanya menghindari adanya gesekan. Justru karena itu kami datang, karena laporan masyarakat yang ada. Nah itu terjadi sama seperti negara-negara yang sudah dikuasai itu, yang tadinya Islam tapi karena Islamnya sibuk tidak memperhatikan keadaan, tiba-tiba anak-anak menjadi pada murtad, kawin mawin menjadi berumah tangga, tiba-tiba berumah tangga, tiba-tiba sudah pindah agama dan seterusnya. Itu yang terjadi. Dan kami tidak menginginkan itu terjadi di situ. Tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama seperti wilayah Sopeng, sama seperti wilayah Malino. Itu terjadi itu. Karena kenapa? Umat Islam lengah, umat Islam tak peduli. Umat Islam itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tidak peduli. Tiba-tiba di sana muncul gereja yang tadinya cuma rumah-rumah kecil, kemudian berbentuk gedung, habis itu tertulis rumah kebaktian, lama-lama berubah menjadi gereja besar dan seterusnya. Siapa yang disalahkan? Tidak bisa disalahkan lagi. Nah, sebelum hal itu terjadi, adanya pemurtadan secara masif dan seterusnya, kan tidak apa-apa tuh kita silaturahmi. Kami datang baik-baik di sana, kami kenalan, Bapak udah berapa tahun di sini, berapa warga di sini yang Kristen, gerejanya besar sekali. Dan pas saya datang waktu itu, yang datang itu deretan mobil-mobil mewah semuanya yang masuk ke hutan itu, masuk ke dalam hutan benar-benar hutan.
Begitu sampai di dalam, ada gereja besar, berdekatan semua gerejanya. Padahal rumah pemukiman ya mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling banyak 20. Itu pun kalau ada. Tapi gereja-gereja besar ternyata yang datang beribadah itu orang dari jauh, datang ke situ pakai mobil-mobil mewah. Kenapa enggak di kota aja gerejanya yang sudah ada besar? Kenapa harus di tengah hutan? Di mana hutan di situ perkampungan Bugis semuanya. Tapi kami enggak memaksakan, kami enggak mengatakan jangan bangun, enggak. Kami cuma datang silaturahmi saja, ya, supaya mereka juga tahu, oh ternyata kegiatan kita dipantau, oh ternyata kita di sini, masyarakat di sini sudah memahami kedatangan kita di tengah-tengah mereka. Itu maksudnya. Bukan datang untuk mengganggu, enggak. Kita ngobrol sama-sama. Mbak Sulayam be, oh Sule nak Toraja, oh udah sama-sama berarti sulit, sama-sama sulit kalau begitu. Begitu. Jadi bukan niatan untuk ini. Kita hanya Oke Bang Sumar. supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan kemudian, kan begitu. Ya.